Oke, halo teman-teman. Baik lagi sama Mas Ardi di video Bimbel Lulus Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membersamai teman-teman yang akan menjadi anggota Polri di tahun 2025. Amin. Kita akan coba belajar bareng teman-teman untuk belajar psikotes kecerdasan Polri yang Mas prediksi akan keluar di tahun 2025. Jadi, pastikan teman-teman tonton sampai selesai videonya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan videonya. Sebagai info, Mas Ardi uploadnya itu setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selasa bagian TNI, Kamis bagian Polri, Sabtu bagian kedinasan. Oke? Jadi kalau misalnya kalian mau daftar tiga-tiganya, pantengin setiap hari. Karena setiap hari akan ada video, mau itu video panjang kayak gini ataupun video shorts. Dan jangan lupa follow Instagram Bimbel Lulus Indonesia. Nanti Mas Ardi cantumin linknya di deskripsi. Atau kalau mau follow IG Mas juga boleh, Mas cantumin linknya juga di deskripsi. Oke, kita lihat ke soal nomor 1 di video kali ini. Semangat! Kita lihat ke soal psikotes kecerdasan Polri yang tipe pertama. Ini adalah tipe sinonim dan pasti keluar tipe soal sinonim ini di psikotes mau Akpol, Bintara, ataupun Tamtama. Oke? Lihat, teman-teman, kalau misalkan ada kayak gini doang, dampak. Ini artinya kita disuruh nyari sinonim. Ya, kalau nggak ada tanda silang, nggak ada tanda sama dengan, ini artinya kita nyari sinonim. Kalau ada tanda sama dengan pun, artinya nyari sinonim. Ya, kita carilah. Dampak itu apa sih ya? Dampak itu adalah antara akibat, bukan ya, sebab akibat. Betul nih, dampak itu akibat sebetulnya. Atau hasil. Ya, kalau tampak nggak mungkin, tampak itu kan kelihatannya seperti apa gitu ya. Sehingga kurang masuk akal ya. Lebih oke antara akibat ataupun hasil. Atau kecuali juga nggak mungkin ya. Dampak itu lebih ke dampak dari adanya banjir bandang menyebabkan ikan-ikan pada datang ke rumah. Misalnya kayak gitu. Itu dampak gitu ya. Nah, tinggal kita lihat antara jawaban yang B atau jawaban D, mana yang paling sesuai. Teman-teman, biasanya dampak itu dikonotasikan negatif. Kalau hasil itu dikonotasikan positif. Jadi, Mas Ardi lebih prefer jawabannya adalah yang B, akibat. Jadi, dampak itu sinonimnya adalah akibat. Kayak gitu, teman-teman. Dari sinonim ini, teman-teman sebenarnya agak tricky ngerjain soalnya. Karena nanti akan disajikan pilihan-pilihan yang mirip-mirip, atau nanti kayak nomor 2 ini, katanya agak sulit-sulit. Makanya harus teman-teman subscribe channel Bimbel Lulus Indonesia dan harus belajar juga. Banyak baca-baca teman-teman supaya kosakata teman-teman nambah. Oke? Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B. Kita lihat nomor 2. Elaborasi. Pasti teman-teman kalau misalkan teman-teman belum nonton video ini atau teman-teman yang belum tahu, pasti jawabannya kolaborasi. Karena ada borasi di video. Ya sama gitu kan ya, bukan? Itu sangat-sangat berbeda antara elaborasi dan kolaborasi. Kalau kolaborasi kan kerjasama antara kedua pihak atau beberapa pihak gitu ya. Bukan, elaborasi itu bukan kayak gitu. Perkataan juga bukan. Sanggahan juga bukan. Jadi sebenarnya elaborasi itu apa sih? Elaborasi itu adalah penjelasan lebih dalam atau lebih detail. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang A. Elaborasi adalah penjelasan lebih dalam atau lebih detail ya. Ini penjelasan terperinci. Kalau rangkuman malah salah ya, bukan detail ya. Rangkuman itu merangkum poin-poin pentingnya aja. Kalau elaborasi itu benar-benar literally, benar-benar sungguhan gitu ya. Sungguhan. Kalau misalkan dia itu poin per poinnya itu kita rincikan, itu namanya elaborasi. Kalau rangkuman kan poin-poinnya aja, garis besarnya aja gitu ya, teman-teman. Malah elaborasi itu antonimnya adalah rangkuman. Kalau kita berbicara tentang antonim ya, teman-teman. Karena kan di sini cari sinonim ya. Kalau nggak ada tanda sama dengan atau tanda kali, ini artinya adalah nyari sinonim. Ingat teman-teman sekali lagi. Oke, kita lihat ke tipe soal berikutnya. Oke teman-teman, kalau tadi kita udah lihat sinonim di nomor 1 dan 2, kita akan lihat antonim. Ciri-ciri antonim nanti kalau misalkan di tes psikotes Polri, ini ada ini. Ada tanda silang. Kalau ada tanda silang, teman-teman ini udah pasti disuruh nyari antonim dari kata yang ada, akhir. Sebenarnya udah kelihatan ya, antonim lahir itu adalah mati. Kalau hidup malah sinonimnya. Jiwa juga bukan, nggak nyambung malah.
lahir dan jiwa. Roh dan lahir juga gak nyambung kalau secara antonim atau sinonim. Batin, nah ini jadi perdebatannya. Lahir dan batin. Tapi kalau batin ini lebih ke apa ya? Secara esensial aja atau secara apa ya? Secara paradigma lahir itu antonimnya batin. Tapi sebenarnya bukan. Batin itu lebih ke arah dalam. Ya, kalau lahir itu lebih ke arah luar kan. Tapi yang lebih masuk akal itu adalah mati. Karena secara KBBI, lahir itu adalah proses penghidupan. Dan mati ya adalah proses pengakhiran kehidupan. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A untuk nomor 3 ini. Kalau yang nomor 4 gimana teman-teman? Mandiri. Artinya mandiri itu kita bisa mengerjakan sendiri semuanya. Mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, nyuci sendiri, apalagi. Ya, itu mandiri artinya. Swasembada. Swasembada ini juga sinonim dari mandiri. Kenapa? Ya karena swasembada ini artinya apa? Kita mandiri dalam pangan gitu ya. Mandiri dalam pangan. Jadi kita udah bisa mencukupi segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan kita. Itu artinya adalah swasembada. Bukan. Swasembada itu malah bukan hanya dalam pangan ya. Malah lebih dalam arti yang universal. Jadi swasembada itu sinonimnya adalah mandiri. Berarti bukan jawaban yang A. Bergantung. Betul. Kenapa bergantung betul? Adalah antonim dari mandiri. Yang mandiri itu kan kita bisa sendiri. Kalau bergantung itu kita bergantung pada sesuatu. Entah itu pada orang, entah itu pada sesuatu yang kita selalu bergantung. Itu jawabannya adalah yang B untuk nomor 4 ini. Karena mandiri lawannya adalah bergantung. Oke, kita lihat ke tipe soal selanjutnya. Oke, kalau tadi kita udah bahas antonim dan sinonim yang nggak ada hitung-hitungannya, sekarang kita bahas yang ada hitung-hitungannya lagi teman-teman. Kita lihat ya. Titik-titik yang dicari pasti yang di titik-titik di sini ya. Ini adalah soal pecahan. Min 1/4 sama dengan 5/12. Titik-titik ini kita anggap apa ya? Kita anggap X gitu ya. Jadi X dikurang 1/4 gitu ya. Ini akan sama dengan 5/12. Yang kita carikan X-nya ini kan. Berarti X-nya ini harus disisakan di sebelah kiri sendirian. Gampangnya teman-teman, ini teman-teman silahkan pindah ruas. Min 1/4 jika dipindah ke sebelah kanan ini jadi plus. Kenapa? Karena di sini min. Min dipindahin jadi plus, plus dipindahin jadi min. 5/12 ditambah 1/4. Ya. Udah gitu gimana? Teman-teman lihat. 12 sama 4. Ini kan berbeda ya. Kalau pecahan, kalau beda, ini Mas ngajarin juga yang belum bisa pecahan ya. Kalau yang udah bisa pecahan mungkin gampang kerjaan yang kayak gini. 12 sama 4 ini kan beda ya penyebutnya ya. Kalau ditambah itu penyebutnya harus sama. Kalau beda harus disamain terlebih dahulu. Caranya gimana? Cek angka yang paling besar dulu. 12. 12 ini bisa dibagi 12 gak? Bisa lah pasti ya. 12 bisa dibagi 4 gak? Bisa. Kalau bisa pakai yang 12. Kalau nggak bisa nanti kita lihat caranya gimana. Kalau bisa dibagi dua-duanya ya udah pakai 12-nya. Terus gimana? 12 bagi 12 berapa? 1. 1 kali 5. 5 taruh sini. Ditambah karena di sini ditambah. 12 bagi 4 berapa? 3. 3 kali 1 berapa? 3. Ya udah, berarti 5 ditambah 3, 8. 8/12. Nggak ada mas jawabannya. Tenang, sabar. Ini kita perkecil. 8 sama 12 ini bisa dibagi berapa? Tapi harus kebagi dua-duanya. Bagi 2 dulu ya teman-teman. Jangan gede-gede. Bagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4. 12 bagi 2 berapa? 6. 4/6 jawabannya adalah yang C. Itu artinya kita menyederhanakan sebuah pecahan. Gampang ya teman-teman ya, udah bisa ya. Dan ini harus bisa karena ada di soal Polri, TNI maupun kedinasan, bahkan hingga ujian mandiri sekalipun. Oke, kita lihat ke soal nomor 6. Jangan lupa di subscribe channel Bimbel Lulus Indonesia. Oke, setelah tadi kita menyelesaikan berbagai macam tipe soal, kita akan langsung lihat PR yang Mas Ardi siapkan buat teman-teman semua untuk teman-teman belajar juga di rumah mandiri. Oke, silahkan kerjakan PR ini dan tulis jawaban teman-teman di komentar sekarang juga. Dan kalau sudah tulis jawaban teman-teman di komentar sekarang, oke, ini ada PR buat teman-teman. Silahkan kerjakan kurang dari 1 menit. Yang bisa silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Dan kalau yang udah nulis jawaban di kolom komentar, silakan klik subscribe dan klik link notifikasi atau lonceng notifikasi. Bagi yang mau follow IG-nya, IG Bimbel Lulus Indonesia, klik link yang ada di deskripsi dan follow juga IG Mas Ardi yang ada di deskripsi. Oke? Sampai segitu dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.